coba. Udah saya udah nggak ingat apa-apa. Udah keguling-guling, ya Allah, bikin saya mati ini saya. Longsor yang melanda Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, meninggalkan duka dan trauma bagi warga. Salah satu korban selamat, Susanti, mengaku sempat curiga saat mendengar suara aliran air yang deras saat berada di parkiran kafe. Khawatir mendengar gemuruh petir dan melihat genangan air yang makin lama semakin tinggi, Susanti sempat mengabarkan keberadaannya pada sang suami, tepat sebelum longsor menghantam kafe. Takut, saya takut, teman saya takut, akhirnya balik ke kafe lagi. Baru masuk kafe, baru balesi WA anak, langsung terjang, langsung kena longsor. Alhamdulillah tersangkut Pak, saya pegangan besi, saya naik, di situ ada pohon, ada rumput, di situ saya naik, berusaha menyelamatkan diri. Di tengah ketakutan, Susanti dan beberapa warga selamat lain pun berlindung di sebuah gudang. Setelah 3 jam menunggu, bantuan akhirnya datang. Kalau ada seperti kayak gudang ada semen, apalah material di situ yang masih bisa berjalan, itu pada menyelamatkan diri ke situ 5 orang. Yang saya lewati ada 2 orang suami istri yang baru masuk, sama aja kayak saya masuk ke situ. Kita hanya bisa menunggu bantuan kan, orang sekitar 3 atau 4 jam bertahan di situ. Terus bantuan pertama kali datang orang Kasimpar. Meski masih mengalami memar dan harus istirahat total, Susanti bersyukur karena masih diberi keselamatan. Ia pun turut sedih memikirkan begitu banyak warga yang kehilangan keluarga dan kerabat. Hingga Rabu, ada 21 korban tewas, salah satunya bayi berusia 5 bulan. Jenazahnya ditemukan sukarelawan dengan melibatkan 2 anjing pelacak karena longsoran tanah menimbun hingga kedalaman 5 meter. Saat kejadian, sang bayi bersama kedua orang tuanya berada di dalam rumah. Kedua orang tua bayi itu ditemukan meninggal dunia. Karena kendala cuaca dan memasuki malam hari, proses pencarian korban longsor di Pekalongan dihentikan sementara dan kembali dilanjutkan hari ini. Tim Liputan Kompas TV. Lantas bagaimana penanganan longsor dan korban di Pekalongan? Kita sapa jurnalis Kompas TV Gina Wirana dan juru kamera Roy yang mengikuti proses pencarian korban. Ginawi, selamat pagi. Hingga saat ini berapa korban yang masih dalam pencarian dan upaya apa yang dilakukan oleh tim SAR? Ya baik Mario, pada hari ini merupakan hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Perlu diketahui juga ini Mario, di belakang saya ini sedang dilakukan apel untuk para petugas yang nanti akan melakukan evakuasi di Desa Kasimpar. Ini apel ini dihadiri oleh para relawan yang terdiri dari tim gabungan TNI, Polri, SAR, relawan lainnya yang juga bergabung di desa ini. Setidaknya ada sekitar 700 orang yang diprediksi akan hadir di sini untuk melakukan apel dan juga melakukan evakuasi untuk mencari korban yang hilang di Desa Kasimpar yang terdampak dari banjir dan longsor. Ini setidaknya ada 5 orang hilang yang akan dilakukan pencarian dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore hari ini rencananya. Dan juga ini juga ada penambahan alat berat seperti eskavator untuk dilakukan
di wilayah longsor, di mana di sana memang jalannya ini rusak dan juga jalannya tertimbun, sehingga ini ditambahkan alat berat untuk memperlancar dari lalu lalang kendaraan dan laju dari para relawan agar bisa melakukan evakuasi dengan maksimal seperti itu. Lalu juga kami melihat diterjunkan setidaknya ada 4 anjing pelacak yang akan mengikuti proses evakuasi. Nah, perlu diketahui juga ada beberapa titik-titik penting yang akan disisir nanti, di mana di sana diprediksi masih ada korban hilang. Yang pertama adalah titik di Cafe Alo, di mana di situ diprediksi masih ada korban yang hilang akibat bencana longsor. Kemudian di titik rumah kepala sekretariat desa dan juga di aliran Sungai Welo, di mana di situ juga diprediksi masih ada korban yang hilang. Perlu kita ketahui juga saudara bahwa cuaca hari ini mendung dan juga ini gerimis, namun kami berharap agar proses evakuasi nanti cuaca menjadi cerah dan sehingga proses evakuasi berjalan dengan maksimal. Seperti itu, Mario. Jinawi, hingga saat ini bagaimana dengan penanganan korban longsor yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Ya baik, Mario. Setidaknya dari data yang kami dapatkan ini ada 15 korban selamat, namun masih dalam proses pemulihan seperti itu. Di antaranya setengahnya sudah dirujuk ke RSUD terdekat, yakni RSUD di sekitar Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara untuk mendapatkan penanganan secara insentif. Maksud kami mendapatkan penanganan secara intensif. Kemudian ada juga korban yang kembali ke rumah untuk melakukan perawatan rawat jalan seperti itu. Dan di samping saya ini adalah Puskesmas Petung Kriono, saudara, dan di situ masih ada 1 korban luka yang saat ini masih dirawat, namun kondisinya saat ini sudah membaik. Untuk korban yang sedang rawat jalan, ini kami mendapatkan informasi kemarin bahwa salah satu korban harus dirujuk ke rumah sakit karena mendapatkan cedera di beberapa bagian tubuh. Perlu diketahui bahwa bencana longsor ini juga menimbulkan beberapa cedera yang serius bagi korban-korban yang selamat seperti itu. Di antaranya seperti patah tulang, memar, dan luka dalam. Seperti itu, Mario. Terima kasih Jinawi Rana dan juru kamera Roy atas laporannya. Selamat bertugas kembali.